aplikasi sensor HCSR F04 sebagai sensor tempat sampah otomatis berbasis Arduino. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novina Inaya dengan NIM akhir 071. Saya Umi Fatus Saida dengan NIM akhir 053. Saya Yeni dengan NIM akhir 032. Saya Dharma dengan NIM akhir 025. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengenai aplikasi sensor HCSR04 untuk tempat sampah otomatis berbasis Arduino Uno, yang dimana manusia merupakan makhluk hidup yang menginginkan segala sesuatu yang tampak bersih dan indah. Salah satunya kebersihan lingkungan. Banyak manusia yang sadar dan banyak pula yang belum sadar akan kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. Hal ini dapat direfleksikan seperti masih banyaknya sampah yang eceran di jalan. Kemudian, dalam meningkatkan kesadaran akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, kadang memerlukan cara yang unik agar tiap individu tertarik, sehingga tak segan untuk membuang sampah pada tempatnya. Cara unik tersebut yaitu dengan membuat tempat sampah yang unik dan menarik, yaitu tempat sampah otomatis dengan berbasis Arduino. Tempat sampah ini merupakan sebuah tempat sampah untuk sampah kering yang tutup tempat sampahnya dapat terbuka dengan sendirinya, dan ketika sampah sudah dimasukkan, maka tutup tempat sampah tersebut dapat tertutup kembali dengan sendirinya. Arduino Uno berfungsi sebagai microcontroller yang merupakan chip mikrokomputer yang secara fisik berupa sebuah IC atau Integrated Circuit. Mikrocontroller bekerja berdasarkan program perangkat lunak dan ditanamkan di dalamnya. Dan program tersebut dibuat sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pemrograman yang kita gunakan. Yaitu yang pertama, kita memulai dengan cara sensor jarak ultrasonik kita hadapkan dengan tangan kita, dan ketika tangan kita sudah berada pada sensor dan jarak tertentu antara 10 cm sampai 50 cm, maka motor servo akan bergerak. Yang pertama, motor servo akan bergerak ke arah membuka, kemudian dapat ditunggu 2 detik, dan adanya aktivitas ini merupakan kita menuangkan sampah, dan setelah 2 detik maka tutup dari tempat sampah tersebut tertutup sendiri dengan otomatis. Maka motor servo bergerak dan kemudian selesai. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai skema rangkaian dari tempat sampah otomatis. Nah, di sini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada sensor HCSR04, sensor ultrasonik HCSR04, kemudian terdapat motor servo, dan di sini juga terdapat Arduino. Nah, untuk sensor ultrasonik HCSR04 ini digunakan untuk mengukur jarak dengan memancarkan gelombang suara dan mendeteksi panggilannya. Kemudian untuk motor servo sendiri di sini digunakan untuk menggerakkan objek dengan presisi. Khususnya pada tempat sampah pintar ini dia digunakan untuk membuka dan menutup tempat sampah. Kemudian yang terakhir di sini ada Arduino Uno. Nah, ini digunakan untuk memproses data dari sensor ultrasonik dan mengendalikan motor servo.
Selanjutnya di sini kita akan membahas hubungan semua komponen dengan Arduino Uno. Nah, yang pertama di sini terdapat VCC dan juga ground dari sensor ultrasonik yang nantinya akan dihubungkan ke 5V dan ground dari Arduino seperti pada gambar rangkaian. Kemudian selanjutnya terdapat trigger dari sensor ultrasonik. Nah, di sini, ini dihubungkan dengan Arduino Uno khususnya di pin digital 8. Trigger dihubungkan ke nomor 8. Kabelnya yaitu warna gold. Kemudian terdapat echo. Nah, echo dari sensor ultrasonik ini dihubungkan ke pin digital nomor 9. Nah, di sini untuk kabelnya yaitu berwarna orange. Selanjutnya yaitu untuk tadi kan kita sudah sensor ultrasoniknya, kemudian kita move ke motor servo. Nah, untuk sinyal motor servo sendiri di sini terdapat 3 kabel ya. Yang pertama terdapat kabel kuning, kabel merah, dan juga kabel hitam. Nah, kabel merah ini yaitu sebagai power pin. Nantinya dia akan dihubungkan ke VCC. Nah, kabel merah dihubungkan ke VCC. Nah, setelah itu nantinya untuk kabel kuning ini merupakan control pin atau PWM. Nah, nantinya dia akan dihubungkan ke D10. Seperti pada gambar ya, kabel kuning. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di sini ada ground pin. Dia ditandakan dengan kabel warna hitam. Tentunya dia dihubungkan ke ground. Nah, di sini tentunya ada 2 bagian dari 2 pin dari sensor ultrasonik, yaitu ada echo dan juga trigger. Nah, apa sih fungsi dari 2 ini? Yang pertama, untuk trigger sendiri, pin ini digunakan untuk mengirimkan pulsa ke sensor ultrasonik ketika pulsa ini dikirim. Nah, nantinya sensor akan memancarkan gelombang suara. Nah, sedangkan yang satunya lagi untuk echo, pin ini digunakan untuk menerima sinyal pantulan dari gelombang suara. Nah, ketika sinyal pantulan diterima, sensor akan mengirimkan pulsa ke Arduino Uno. Nah, kurang lebih untuk arti dari echo dan juga trigger pada rangkaian itu seperti itu. Kemudian kita bahas mengenai fungsi dari motor servo. Nah, motor servo ini digunakan untuk menggerakkan objek dengan presisi. Nah, tentunya di tempat sampah ini kan untuk membuka tutup. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, motor servo ini dikendalikan oleh PWM. Nah, PWM itu apa sih? PWM itu singkatan dari Pulse Width Modulation. Nah, sinyal PWM ini menentukan posisi motor servo, menentukan baling-baling dari motor servo. Nah, ketika sinyal PWM tinggi, motor servo akan berputar ke posisi maksimum. Sebaliknya, apabila sinyal PWM rendah, motor servo akan berputar ke posisi minimum. Nah, selanjutnya cara kerja dari sensor ultrasonik sendiri. Untuk sensor ultrasonik ini bekerja dengan memancarkan gelombang suara dan mendeteksi pantulannya. Nah, ketika pulsa trigger dikirim, nantinya sensor ini akan memancarkan gelombang suara dengan frekuensi 40 kHz. Nah, gelombang suara ini akan merambat di udara dan memantul ketika dia mengenai objek. Nah, sinyal pantulan ini akan diterima oleh sensor dan diubah menjadi pulsa. Nah, durasi pulsa ini sebanding dengan jarak antara sensor dan juga objek. Nah, begitu untuk penjelasan dari skema rangkaian tempat sampah pintar otomatis.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan yang kami pakai dalam membuat tempat sampah otomatis ini. Jadi untuk langkah pertamanya kita menggunakan library Servo dan juga Ultrasonic. Di sini kita menambahkan library tersebut. Kemudian kita juga mendefinisikan TrickPin, di mana TrickPin ini sendiri merupakan fungsinya untuk mengirimkan sinyal dari sensor tersebut, dan juga kita definisikan di pin 8. Kemudian untuk EcoPin ini sendiri untuk menerima kembali sinyal dari ultrasonic di pin 9, dan untuk servo pin ini merupakan motor servo di pin 10. Selanjutnya kita membuat objek servo dan ultrasonic, di mana MyServo ini kita definisikan di library servo, dan juga ultrasonic TrickPin EcoPin ini kita definisikan di library ultrasonic. Selanjutnya untuk void setupnya atau yang dieksekusi satu kali di awal saat program ini dijalankan, kita menghubungkan servo ke pin yang sesuai dengan MyServo yang udah didefinisikan sebelumnya, dihubungkan ke servo pin yaitu 10. Kemudian untuk serial beginnya sendiri ini kita menggunakan 960, di mana baris ini itu menginisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan 9600, dan ini juga sering digunakan sebagai pemantauan. Kemudian untuk void loop-nya sendiri itu dijalankan secara terus-menerus setelah fungsi setup tadi. Nah, di sini kita mengirim jarak dengan sensor ultrasonic dengan variable distance tadi menggunakan tipe data long, dan di sini kita juga mendefinisikan jarak yang dibaca oleh sensor ultrasonic tadi itu di variable distance. Dan untuk serial print line ini sendiri fungsinya untuk menampilkan jarak pada jarak yang diterima, yang dibaca oleh sensor ultrasonic tadi ke dalam serial monitor yang ada di sebelah sini. Untuk pemantauan juga kurang lebih. Nah, selanjutnya kita juga mengeksekusi jika jarak kurang dari 50 cm, maka perintahnya untuk membuka tutup tempat sampah. Jadi untuk MyServo Write ini itu menggerakkan servo ke dalam derajat 0 ke 0 derajat. Jadi untuk 0 derajat sendiri ini posisinya membuka tutup tempat sampah. Nah, untuk jika tidak, maka atau jika jaraknya itu lebih dari 50, maka servo akan menggerakkan ke 90 derajat atau posisi tutup. Nah, untuk delay sendiri itu merupakan, jadi ketika sudah dieksekusi akan mendelay selama 1000 milidetik. Nah, jika jaraknya di bawah 50, maka delaynya akan 100 milidetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil uji dari sistem tempat sampah otomatis yang telah kami buat. Di mana dalam sistem tempat sampah otomatis ini kita menggunakan sensor dengan mengatur pendeteksinya mulai dari jarak 1 cm sampai dengan jarak 50 cm. Nah, di sini kita menguji pada jarak 1 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, di mana pada jarak 1 cm respon pada tempat sampah yang telah kita buat yaitu terbuka, sehingga ketika kita dekatkan objek pada sensor dengan jarak 1 cm, maka penutup dari tempat sampah itu terbuka. Demikian pula pada jarak 5 cm, 10 cm, dan juga sampai dengan 50 cm. Karena di sini kita mengatur pada jarak paling jauh yaitu 50 cm. Nah, ketika kita mencoba pada jarak 60 cm,
hasil yang kita dapatkan bahwa sensor tidak dapat mendeteksi adanya objek, sehingga penutup dari tempat sampah tidak terbuka, sehingga tetap tertutup seperti itu. Kita melakukan pengujian pada jarak 60 cm, 70 cm, dan juga 80 cm, dan hasilnya sama, yaitu penutup tempat sampah tidak terbuka karena sensor tidak mendeteksi hal tersebut. Disebabkan kita hanya mengatur pendeteksi tersebut hanya pada jarak 1 cm sampai dengan 50 cm.